الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وقال ابن عطيلة في الكتاب الحكم من علامات النجح في النهاية يرجع إلى الله في البداية اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segenap puji tentunya hanya bagi Allah semata. Rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi' dan tabi'in dan para alim ulama. Penghormatan kami kepada seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Seseorang yang berada pada tingkat yang tinggi, dia berada pada puncak kejayaan, dia berada pada posisi keberhasilan, semua itu tergantung dari permulaan, bagaimana, kapan dia memulainya. Yang menentukan akhir daripada setiap pekerjaan adalah awal daripada pekerjaan atau urusan tersebut. Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam beliau mengatakan, min alamatin nujhi fin nihayah yarji'u ila Allahi fil bidayah. Sebahagian daripada tanda-tanda keberhasilan seseorang, baik itu urusan akhirat, baik itu urusan dunia, yarji'u ila Allahi fil bidayah, dia kembali kepada Allah di awal daripada urusan atau usaha yang dia kerjakan. Permulaan sangat menentukan daripada akhir sesuatu. Apabila kita ingin menggapai keberhasilan akhirah, maka permulaan sesuatu itu tidak boleh terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mencapai kesuksesan di dunia, juga tidak boleh kita terlepas daripada permulaan dimulai dengan karena Allah. Segala sesuatu jelas bahawa kita mengerjakan itu tidak terlepas daripada Allah. Maka agama Islam yang kompleks, yang lengkap, mengatur daripada hal yang paling kecil
Dari urusan katakan pakai silau, urusan tameng dalam bagan atau tameng dalam WC, agama mengatur. Urusan makan, agama mengatur. Urusan tidur, agama mengatur. Sampai urusan yang paling besar, urusan berperang, agama mengatur bagaimana tata caranya. Urusan jual beli, agama mengatur. Urusan pernikahan, agama mengatur. Semua agama mengatur. Artinya agama syariat tidak melepaskan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka sebahagian daripada tanda-tanda kita tidak lepas daripada Allah. Di setiap urusan yang kita mulai, selalu kita memulai dengan doa. Mulai daripada urusan yang pertama, manusia keluar dari kediamannya, terbit dari rumah, dia membaca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah. Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku menyerahkan diriku. Ala Allah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan dan tiada upaya kecuali Allah yang menyanggupi segala sesuatu, Allah yang maha besar. Dah mudah da'i ada honda, dah baca doa Bismillahi majraha wa mursaha. Itu artinya agama mengajarkan kita, wahai umat Muhammad, engkau jangan melepaskan dirimu daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, innama a'malu binniyat. Hanya saja segala pekerjaan itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Yang engkau tentukan itu tergantung niatmu. Faman kana hijratuhu ila Allah war Rasul, fa hijratuhu ila Allah war Rasul. Maka barang siapa yang adalah tujuannya, hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka juga dia akan tertuju kepada Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang adalah hijrahnya kepada dunia, dia akan mendapat dunia itu, kata Rasul. Faman kana hijratuhu ilan nisa ilal imra'ah, maka barang siapa yang adalah hijrahnya kepada wanita, kepada perempuan, yungkihuha, dia juga akan mendapat wanita itu dengan dia nikahi. Maka tergantung bidayatiha, di awal. Kita umat Islam meyakini bahawa segala perbuatan, segala ibadah itu semua untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Hikmah aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembahku, kata Allah. Kita selalu berhijrah. Kita selalu ada upaya untuk bergerak satu langkah demi langkah ke depan. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna akal, sempurna biologis. Dia ingin selalu berjalan di tempat hana.
Seorang pedagang selalu ia ingin maju, melangkah ke depan agar dia maju. Seorang petani, dia selalu berusaha dalam pertanian itu maju, punya hasil yang banyak. Seorang pendidik, dia selalu berupaya agar anak didiknya maju, pendidikannya maju, kehidupannya maju, maju di bidang ekonomi, maju di bidang ibadah. Semua manusia yang sempurna mengharapkan semuanya itu bergerak kepada kemajuan. Bergerak kepada kemajuan itu bisa diartikan sebagai hijrah, melangkah daripada ketidakkesempurnaan kepada yang lebih sempurna, bergerak daripada yang tidak berkecukupan kepada yang berkecukupan. Puncak daripada tujuan manusia, seseorang telah mencapai keberhasilan, yarji'u ilallahi fil bidayah. Kita jangan pernah lupa awal daripada pekerjaan yang kita lakukan. Bidayah apa kita? Kita bergerak mencari rezeki. Apa bidayah kita? Mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada anak dan purmoh. Dengan nafkahnya, dengan rezeki yang kita dapat, nafkah anak dan purmoh gedanya untuk biaya pendidikan, makan, sandang, pangan dan sebagainya. Kemudian untuk dapat menambah kekuatan dengan makanan tapajuh tegak, tak ibadah. Itu semua kita awali semua dengan bidayah yarji'i ilallah, permulaan yang ada melibatkan Allah, ikhlas karena Allah. Maka ayat yang pertama yang turun, Jibril mengajarkan Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, Iqra, baca olehmu. Bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu, khalaq, yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan ayah manusia, selalu dengan nama Allah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Maka di setiap urusan yang kita lakukan, hendaknya hanjit doa yang khusus. Benar tak awali dengan bismillah, terbit dari rumah tak baca bismillah. Hanjit doa tak honda, hanjit doa yang khusus tak baca bismillah. Karena ulama di dalam mazhab Syafi'i membagi hukum baca bismillah kepada dua. Ada hukum membaca bismillah itu sunnah, ada hukum membaca bismillah itu wajib. Di mana tempat membaca hukum bismillah itu wajib? Di dalam salat. Bismillah ayatum minal Fatihah. Bismillah itu merupakan satu ayat daripada Al-Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun menurut mazhab imam yang lain, ada yang mengatakan itu bukan daripada satu ayat daripada Fatihah, artinya bukan kewajiban. Yang kedua sunnat, di mana setiap pekerjaan yang kita lakukan, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap urusan yang kita lakukan yang mempunyai balasan atau pahala apabila tidak kita mulai dengan bismillah, maka urusan kita, pekerjaan gedanya tidak ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Tidak ada kebajikan. Al-barakatu zadul khair. Barakah itu adalah bertambah-tambah kebajikan. Diceritakan dalam kitab An-Nawadir
di mana ada seorang perempuan nazirah urinang yang taat, di mana perempuan tersebut setiap pekerjaan yang dia lakukan selalu dia awali dengan membaca bismillah. Cam bawang baca bismillah, gepesiang engket gebaca bismillah, gebuka baca anu gena semano anu wate bunga wate suput gebaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gena tagun bu gebaca bismillah. Selalu urusan yang dia kerjakan bidayatu yarji'i ila Allah, dia memulai dengan nama Allah dan karena Allah. Namun yang menjadi teman hidup wanita yang taat tersebut bukanlah laki-laki yang cinta agama, bukanlah laki-laki yang mengerti benar detil tentang agama. Baksa bahura karena lako merasa pegak telinganya, tidak indah dan enak dia dengar, urinang selalu baca bismillah terus hana mangan dia terus bengih. Dalam bahasa kita Aceh, tabi-tabi baca bismillah, puhana doa lain. Maka laki-laki tersebut karena hana senang terhadap perumoh yang membaca bismillah, dia merencanakan niat yang tidak baik. Contoh katanya, bedahlah suami tersebut jauh kedai dengan alasan pegah bak perumohnya lon nabi izin lu amit angkut ubat saya tahu kedai. Bajaro orang agam tersebut jaro lako tersebut na geba sabah umpang, di mana kadih bak lakonya si bak bakaya yang bak bakayanya na umpung gemedo. Bedahlah orang agam tersebut tingkat cerita, coklah dengan keahliannya umpung gumoto tersebut ke pasal lampah. Kemudian bedah laka wa rumah, dikalan oleh perumah laka gepuakan barang yang biasa gepuak rumah, benda bajaro yang dalam umpang yang berbentuk dengan bentuk yang raya sehingga perumah timoh rasa heran dan rasa curiga. Gedanya ngebalaka, wahai suami lun, di dalam umpangnya putra nipo. Dengan jawaban yang tergesa-gesa dan nampak gundah, dijawab lelaka, wahai perumohnya muh dalam umpang beg ni pegah-pegah bagau. Dah perumoh. Kemudian lakoi perintah apa perumoh, wahai urang inang lun, neco umpangnya ni pertama lam kama, leh ni pertama lam kama ni pei ada ranjang, leh ni pei ada ranjang netup ke lembu, leh ni buka ke lembu, netup ke lembu baru ni buka umpang tersebut. Karena urinang yang taat patih terhadap perintah lakau, bedah urinang lagi perintah lakau ke puput. Setiba urinang yang dalam kelembu kebaca bismillahirrahmanirrahim dengan harapan aso yang na dalam umpang tersebut betul-betul muh yang kepuanya milik lakau dan milik yang sah dimiliki oleh lakau dengan ikhlas, dengan nama Allah yang amat maha pengasih lagi maha penyayang. Geplahlah umpang tersebut oleh sang isteri. Awate geplah umpang oleh sang isteri betul rupaji yang nampak adalah emas yang berkilau, yang hantam pernah dikalan oleh urin yang lain dengan cahaya emas yang begitu indah. Dalam keadaan takjub hirium pane muhila kolun gede menggehailah, wahai suami lun, wahai lakolun panemuhnya nedeme. Sang lako antaranya ngengkan bu panemuhnya kan umpung kumedok kepikir lako wate gehoi le perumoh puno ke surak rarayanya kaikap li kumoto bedah lako tamo langkama wate tamong lako langkama betul-betul yang bahwa itu adalah emas. Lako tahu, lako hampir-hampir pingsan. Kemudian terbuka hati lako
menyatakan yang bahawa kecurangan yang dilakukan oleh suami, kenapa asal usul demikian itu terjadi dan apa sebenarnya ipegah adalah kau sebenarnya kan itu adalah umpung gemedo pakan deman nepumpung medo hai cubang kena rumah lon sakit hati kegada lon hana senang kegada karena gata selalu tabagi kasih gata dengan Allah, selalu tak sebut nama Allah di setiap pekerjaan yang gata puput. Hantam pernah lon dengan nan lon sebut selalu nama Allah, dron berkasih dengan Allah sang lon han netuang. Dijawab li purmo, wahai suami lon, benar depa li dron, setiap urusan yang kita kerjakan itu hendaknya dimulai dengan nama Allah. Sesungguhnya demi Allah umpung gemoto yang jid kemuhnyo adalah barakah bismillahirrahmanirrahim, dengan sebab membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, itu adalah satu karamah. Ini merupakan bukti yang nyata yang diceritakan dalam kitab An-Nawadir. An-Nawadir adalah satu cerita yang menceritakan tentang cerita-cerita yang tidak semua orang mengangkat cerita tersebut. Hanya orang-orang yang tertentu yang mengetahui cerita yang namanya saja Nawadir, jarang didengar. Kisah tersebut hendaknya kita jadikan sebagai motivasi, hendaknya kita jadikan satu kegemaran bagi kita di dalam melakukan semua pekerjaan itu karena Allah. Itu selalu kita mulai dengan menyebut nama Allah, karena Allah tidak akan menerima ibadah kita, tidak akan menerima perbuatan kita yang duniawi menjadi akhirat selain dengan karenanya dan menyebut namanya. Allah memulai, Allah mengatakan, berfirman dalam dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau tempat kami memohon pertolongan. Menyota artikan dalam bahasa Aceh secara halus, iyyaka, hanya dirimu ya Allah, na'budu, kami sembahmu, hanya dron ya Allah, kamu sembah dron, wa iyyaka nasta'in, hanya dron ya Allah, kamu laki tulung kepada dron. Artinya wate kita nyota laki tulung kepada Allah, mungkin terbawa nama orang lain, terbawa makhluknya, talaki tulung ba Allah, tapi bidayah permulaannya tidak ada Allah. Atau sedengah-sedengah Allah naruh selain Allah binaruh, Allah naruh iblis binata puruhinan, itu la yarji'i ilallah bil bidayah. Kibancit hanya kamu ya Allah, hanya engkau ya Allah, kami sembah engkau. Tak sembah Allah dengan Allah, tak lagi bantu kepada Allah hanya dengan Allah. Lahirlah penafsiran bahasa wahdaniyah. Allah itu esa. Esa bagaimana? Tidak ada sekutu baginya, tiada yang semisal dengannya, tiada sifat kekuasaan yang serupa dengannya. Artinya tidak ada unsur syirik di dalam kita mulai segala urusan yang kita kerjakan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, itulah ibadah. Itulah jalan-jalan yang harus kita tempuh di dalam beribadah. Ikhlas karena Allah, murni karena Allah,
Apabila dia beribadah ada unsur yang lain, ada penyekutuan, ada karena ini, ada karena itu, ada karena siapa ini, ada karena siapa itu dan sebagainya, maka kita telah melakukan pekerjaan yang tidak ada nilai makna pada hadapan Allah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai khatib pengganti mungkin ada kekurangan, ada salah bahasa dalam penyampaian kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan saya singkat pada hari yang berbahagia ini hendaknya menjadi masukan, renungan serta peringatan khususnya bagi pribadi kami dan umumnya kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله.